Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atira Irbaezitia dari kelas 12.5 nomor absen 5 akan membuat kreasi video pembelajaran matematika untuk nilai tugas praktik ujian sekolah matematika dengan tema statistika. Langsung saja, yang pertama ada min atau rata-rata. Berdasarkan pengertiannya, min adalah berdasarkan definisi dari min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Langsung ke contoh soalnya. Nilai min rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah, dengan pembahasannya, cara pertama kita harus mencari nilai tengah dari masing-masing kelas. Seperti misalkan rumusnya itu ada xi sama dengan tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Seperti kelas 1, misalkan kelas 1 itu nilainya 31 sampai 40, frekuensinya 3, berarti tepi atasnya itu 40,5 dan tepi bawahnya itu 30,5. Jadi 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2 hasilnya sama dengan 71/2 dan dibagi hasilnya menjadi 35,5. Seterusnya begitu sampai dengan kelas 6. Lalu yang kedua itu cara pengerjaannya, hasil perkalian nilai tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel di bawah. Itu didapatkan setelah mencari nilai tengah dari X1 sampai dengan X6. Nah, setelah dijumlah dari hasil yang dari tadi, hasilnya itu 2470. Nah, dan ini cara terakhirnya itu 2470 dibagi 40. 40 itu dari jumlah frekuensinya. Jadi hasilnya 61,75. Ya, jawabannya B. Lalu ada median atau nilai data tengah. Berdasarkan pengertiannya, median adalah nilai data. Adapun untuk menentukan nilai median dapat dilakukan dengan cara untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, rumusnya bisa dilihat pada layar. Langsung ke contoh soalnya. Nilai median dari data pada tabel tersebut adalah, nah, pembahasannya sebagai berikut. Pertama, kita harus tahu dulu jumlah data yang diberikan kan pada tabel itu ada 40, sehingga letak mediannya atau Q2-nya berada pada data ke rumusnya. Q2 sama dengan setengah dikali 40, hasilnya sama dengan 20. Artinya letak median berada di data ke 20 dan data ke 20 ada di nilai frekuensi nilai 61 sampai 70, frekuensi 11. Nah, sudah menemukan mediannya, kita perlu mencari lagi TB, panjang, FKK, dan FI. Nah, itu semua diperoleh dari TB itu rumusnya TB min 0,5 TB dikurang 0,5, berarti TB-nya itu 61 dikurang 0,5, hasilnya sama dengan 60,5. Lalu untuk mencari P, kita bisa melihat dari nilai 31 sampai 40 itu sisinya berapa? 10, berarti panjang datanya ada 10. FKK-nya itu diperoleh dari frekuensi sebelum dan sesudah tempat nilai mediannya berada. Itu kan berarti di frekuensi sebelum 11 itu ada 10 dan sesudahnya ada 8, berarti jadi 18. Untuk FI-nya sendiri letak di mana frekuensinya berada, itu nilai 60 atau 70 itu frekuensinya 11. Nah, setelah semua informasi didapat, nah kita langsung menghitung nilai median data kelompok dengan rumus median tepi bawah ditambah setengah kali N dikurangi FKK dibagi 2 dikali P. Kita langsung masukkan 60,5 ditambah setengah kali 40 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10. Dan hasilnya itu ada 62,32. Akhir ini ada modus. Modus, berdasarkan pengertiannya, modus digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Diberikan dengan simbol modus dalam data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi. Nah, dengan rumusnya bisa dilihat pada layar. Dan kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu modus dari data yang disajikan pada diagram batang di atas adalah, nah, sudah pasti kelihatan kan ada soal kalau
modus itu kan nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul itu ada pada interval 45 sampai 49. Nah, setelah kita tahu di mana modusnya berada pada interval berapa, kita mencari data-data yang diperlukan seperti TB, yaitu tepi bawah, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P panjang kelas interval. Nah, dari diagram diketahui modus ada pada interval 45 sampai 49, sehingga tepi bawahnya 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. D1-nya 12 dikurangin 8 sama dengan 4. D2 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka nilai modus dari data tersebut adalah dengan rumus modus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, langsung kita masukkan 44,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 dikali 5. Hasilnya adalah 46,5. Jawabannya itu B. Mungkin sekian dari apa yang telah Ana sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.